Alhamdulillah, amma ba'du. Sahabat Igra sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah. Yang pertama dan utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan ini kita masih bertemu dengan bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Dan dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya yang selalu istiqomah di jalan Allah. Sahabat Igra yang kami cintai karena Allah, pada kesempatan ini perkenankan kami akan menyampaikan syarah Al-Quran dengan tema Ramadan, bulan yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim.
godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah dan petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat Iqra yang kami cintai karena Allah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keutamaan dan kemuliaan untuk bulan Ramadan di atas bulan-bulan yang lain, dan memilihnya sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Pada bulan Ramadan, Al-Quran pertama kali diturunkan, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan di dalam surat Al-Qadar ayat 1 yang berbunyi, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam kemuliaan. sahabat Iqra yang kami cintai karena Allah, Al-Quran diturunkan Allah sebagai petunjuk bagi hamba Allah yang beriman dan mentaatinya, dan juga sebagai dalil dan hujah yang nyata dan jelas bagi orang-orang yang memahaminya dan memperhatikannya. Hal ini menunjukkan kebenaran ajaran yang dibawanya, yaitu berupa petunjuk yang menentang kesesatan dan bimbingan dalam kebenaran, serta menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram. Sahabat Iqra yang kami cintai karena Allah, apabila kita bertemu bulan Ramadan yang mulia ini, maka kita diperintahkan untuk berpuasa. Ini merupakan kewajiban yang bersifat pasti bagi hamba Allah yang beriman. Apabila ia menyaksikan bulan Ramadan, ia harus melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kutiba alaikumus shiyam kama
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Sahabat Igra yang kami cintai karena Allah memberikan rukhsah bagi orang yang sakit dan orang yang berada di perjalanan, sehingga mereka merasa berat dan terganggu jika berpuasa. Untuk itu mereka diperbolehkan tidak berpuasa dengan syarat mengqadanya di hari yang lain. Akan tetapi ketika mereka tetap berpuasa, itu juga lebih baik. Hal ini tiada lain adalah kasih sayang Allah bagi hambanya. Allah tidak menghendaki kesulitan baginya, melainkan kemudahan-kemudahan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah bepergian bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan, ketika musim panas sekali, sampai salah seorang di antara kami meletakkan tangannya di atas kepalanya karena panas yang sangat menyengat. Tidak ada yang berpuasa di antara kami kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abdullah bin Abi Rawahah. Di hadis ini Rasulullah tidak melarang umatnya untuk tidak berpuasa karena dalam keadaan musyafir dan cuaca yang sangat panas. Akan tetapi ketika kita tidak berpuasa karena musyafir, kita harus menggantinya di hari yang lain. Sahabat Igra yang kami cintai karena Allah, di akhir ayat surat Al-Baqarah ayat 185, Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, supaya kamu bersyukur. apabila kita mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ketaatan kepada Allah dan menjalankan semua kewajiban dan meninggalkan semua larangannya serta memperhatikan ketentuannya, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Sahabat Igra yang kami cintai karena Allah, semoga kita selalu diberi kesehatan, kekuatan untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan yang mulia ini, dan kita dapat meraih tujuan akhir dari ibadah puasa kita, yaitu menjadi hamba Allah yang la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kurang dan salahnya dari kami sendiri. Membaca sawah di musim hujan, bila ada salah mohon kami dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu